Menurut aku mengolok-olok mental illness seseorang itu nggak baik. Contoh kayak gini. Ih, lo main HP mulu, autis lo ya. Sumpah, lo aneh banget sih jadi orang bipolar lo ya. Sumpah gaya lo aneh banget sih kayak anak idiot. Kalian tahu gak sih ada sebagian orang yang memang autis, bipolar, dan idiot. Dan mereka bahkan gak kepengen membawa itu semua. Jadi mulai sekarang please banget stop. Kebayang gak kalau kalian ngatain hal kayak gitu ke orang-orang yang memang menghadapi orang begitu? Terus kalian jadiin itu bahan olokan. Itu pasti sakit banget di mereka, karena mereka setiap hari menghadapi adik atau kakak mereka begitu. Jadi menurut aku, sebaiknya kita mulai berhati-hati lagi dalam berbicara. Karena kadang yang menurut kita biasa aja, belum tentu di mereka biasa aja. So be careful with your words. Tolong gaskan orang yang suka cari muka di tempat kerjaan, sering jadi mata-mata untuk atasan. Biasanya orang kalau udah dewasa itu nyarinya pahala, ya kan? Nyarinya duit. Kok kau masih muka yang kau cari? Kau memang hobi kau tuh menjilat, gak ada beda ya kau sama anjing, dasar penjilat kau. Aku ngerasa kayak makin kita tua itu kita makin gak punya kawan. Makin dikit kenal sama orang, dan lebih nyaman cerita sama binatang. Karena entah kenapa setiap kita bercerita ke kawan yang kita percaya tentang masalah kita, pasti nyebar. Percaya sama aku, kau kan kawan aku. Tapi entah kenapa dari Medan sampai Jakarta orang bisa tahu soal masalah itu. Buat kalian semua yang punya kawan, yang punya sahabat, sebelum cerita dicek dulu ya. Masih manusia nggak dia? Kalau udah binatang, lebih bagus. Karena memang kurasa kadang kawan kita ini derajatnya nggak lebih tinggi dari hewan. Kak, dia datang ke aku saat ada maunya doang. Kalau dia datang ke kau saat ada maunya doang, kau pun manfaatkanlah dia saat ada duitnya doang. Jangan mau dirugikan satu pihak doang. Sayang, hidup ini gak lama, kau harus bahagia. Kebahagiaanmu adalah yang utama. Jadi tolong jangan bodoh kali kau dimanfaati orang lain. Jadi kata mama aku, salah satu waktu yang bakal doa kita itu dikabulkan adalah ketika hujan turun. Hai Cici. Ya Tuhan, aku cuma mau cukup kaya biar aku makin cantik, makin sukses. Terus mantan-mantanku pada nyesel. Amin. Hobinya membicarakan keburukan orang lain. Seolah-olah dialah yang paling sempurna di dunia ini, yang gak pernah bikin salah, yang gak pernah bikin dosa. Kalau udah kumpul itu 1% silaturahmi, 99%-nya bergibah sampai fitnah. Aku pernah baca ya, kalau gosipin aib orang itu ibarat ngau makan bangkai tubuhnya. Transfer pahala. Kalau sampai kau membicarakan aku di belakang aku, kau membicarakan aib aku atau kau menggibahi aku di belakang aku, gak sudi, bangkai aku kau yang makan. Ya emang sih dosanya untuk kau, terus pahala kau untuk aku. Tapi kayak gak sudi aja gitu loh dapat pahala dari orang kayak kau, cuy. Saudara-saudara semuanya yang senasib boleh ngumpul. Sayang ya sarjananya kuliah bayar mahal-mahal tapi ujung-ujungnya dagang. Kenapa sih nggak jadi karyawan aja, nggak keterima kerja di mana-mana ya sampai harus jualan? Bandingin sama yang udah kerja di perusahaan ternama, perusahaan interlokal, lokal, internasional, suka hati. Tolong dipahami baik-baik kalau tidak semua hal itu bisa sesuai dengan ekspektasi kalian. Setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, punya pilihannya sendiri-sendiri. Kalau kami memilih untuk berdagang setelah kami lulus kuliah, bukan berarti kami bodoh. Tapi memang itulah pilihan kami, karena di sini targetnya adalah profit yang maksimal, dan itu lebih dari sekedar UMR. Bahkan itu lebih dari cukup untuk ngebayari muncung-muncung kalian yang sukanya ngomentari hidup orang lain. Cantik karena makeup dibilang dempol. Giliran muka glowing gara-gara skincare dibilang banyak kali pengeluaran untuk skincare aja. Segitu pengennya ya kelihatan cantik sampai perawatannya berlapis-lapis. Natural aja, natural. Giliran muka kusam berjerawat dihina-hina dibilang jelek kali dia yang gak cocok di hidup. Gak usah main sosmed lah kak, jelek kali mukanya, hapus account aja kau. Memang kau lah ahli neraka, kau tuh cewek masuk neraka jalur VIP, golongan iri dengki. Kami perawatan untuk diri sendiri. Jangan disamakan sama kau yang lahir batin udah jelek. Kau hati busuk, muka pun buruk. Jadi keburukan kau itu udah luar dalam. Gak ada yang bisa dianggarkan. Mau pakai makeup mahal, mau pakai skincare berlapis-lapis, tetap kau jelek karena dari dalam hati kau itu udah busuk. Tanggapan kakak kalau dia jadi ani-ani demi bisa hidup mewah kak? Ya nggak apa-apa lah, dia kan udah usaha menaikkan derajatnya dari miskin jadi kaya raya, banting tulang kerja keras di atas kasur sama laki orang. Ups.
Cowok-cowok dengar baik-baik ya. Kalau kalian memilih bersama dengan wanita yang penurut, kalian juga harus bisa menerima kenyataan bahwa mereka itu tidak mandiri dan bergantung kepada kalian. Sementara sebaliknya, kalau kalian memilih bersama dengan wanita pemberani, kalian juga harus sadar kalau mereka itu punya pemikirannya sendiri dan tidak terkalahkan. Kalau kalian memilih bersama dengan wanita cantik, kalian juga harus tahu, harus paham nih, mereka juga pengeluarannya banyak, kebutuhannya juga banyak. Kalau kalian milih wanita yang motherly kali, yang jadi ibu rumah tangga yang baik, ya kalian juga harus sadar kalau mereka tidak akan menghasilkan uang. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian memilih dengan wanita karir, kalian juga harus bisa memahami bahwa mereka tidak mungkin membersihkan rumah. Semua itu ada plus minusnya. Perempuan itu ibaratkan tebu, nggak ada tebu yang kedua kepalanya itu manis. Jadi tergantung kalian aja mau milih sama yang seperti apa, perempuan yang kayak gimana. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, karena kalian juga nggak sempurna. Biasa beli barang KW atau palsu karena aku nggak sanggup beli yang asli. Kalau kau jadi manusia aja masih palsu alias fake, aku curiga kau miskin lahir batin jiwa raga. Mending kau gade aja harga diri kau sekarang. Kitanya jadi bahan pembicaraan, makanya cari kawan atau lingkungan itu yang mengarahkan ke hal yang positif, yang kalau berkumpul itu ngomonginnya itu agama atau ngomongin bisnis, bukan ngomongin orang. Karena ketika kau nggak berkumpul sama orang itu, ya pasti kau yang dibicarakan karena kau orang. Kita pedas buat mantan yang bilang nyesal udah jumpa sama kita. Aku pun juga nyesal kau lahir ke dunia ini, kau nggak mati aja kau kemarin. Ternyata di belakang dengki iri hati sama kita. Coba kau tawari dia duit 100.000 sekarang. Apa nggak disembah-sembahnya kau? Orang kayak begini berkawan sama kau cuman gara-gara ada nilai positif yang bisa diambil dari kau. Cuman gara-gara mau memanfaatkan kau. Jadi kau jangan bodoh. Pintar. Bilang sayang sama aku, besoknya dia bilang udah gak ada hati lagi sama aku. Kalau kau jumpa laki-laki model ini, kau ambil kepalanya, kau jambak rambutnya, habis itu kau antoan ke dinding. Biar gak usah pura-pura gila dia. Biar gila betulan, geger otaknya sekalian. Pilih ganteng apa humoris, Kak? Pilih yang punya pekerjaan jelas, gak akan nyusahkan kau, sama gak bertingkah. Udah cukup kok kalau begitu. Gak usah dia humoris, gak usah dia ganteng. Yang penting dia gak bertingkah. Catat ya. Gimana caranya kita percaya 100% lagi sama orang yang pernah bikin kita kecewa? Ya nggak mungkin. Kalau aku nggak akan mungkin percaya 100% lagi. Yang ada aku balas dendam, tapi nggak sekarang. Kau tunggu aja tanggal mainnya. Kau bakal lihat nanti di akhir, bukan sekarang. Nyikapi orang yang udah dibayar malah ngelunjak. Kau tempeleng kepalanya bolak-balik kayak gini biar bergerak sikit otaknya itu, biar nggak terpuruk. Kalau otak udah terpuruk kan bodoh, longor, pau ya kan. Jadi kayak kosannya tuh nggak ada otak, padahal sebenarnya ada. Minta tolong pura-pura nggak lihat, pas dia minta bantuan kita bantu. Enaknya diapain, Kak? Kau gaskan lah dia, kau bilangnya kau setan, jin, iblis kau memang ya. Kau bukan kawan aku, kau nggak pantas tinggal dunia ini. Mending kau pergi ke bangsa jin sana. Ngomongnya jelain si A, taunya berkawan juga. Oh ala Kimbe. Iya memang, harusnya orang kayak kau ini belum lahir sekarang. Kau lahir di akhir zaman aja nanti. Karena bapak mama kau sebenarnya dajal. Karena kau anak dajal sebenarnya. Gak habis pikir sama orang yang udah tahu salah tapi gak tahu diri dan merasa paling dizolimi karena dia disalahkan. Padahal udah jelas-jelas salah. Sok merasa paling terzolimi. Kenapa sih aku dihujat? Kenapa sih aku dihina? Kenapa sih aku disindir, Kak? Oh, ya karena memang kau salah. Karena bagi aku, kau lahir aja ke dunia ini, napas kau sekarang itu udah salah. Kalau udah tahu salah, sadar diri, minta maaf. Jangan berkoar-koar muncung kau. Kata dong buat orang yang dulu kuanggap sahabat, sekarang sombong karena udah kaya. Suka julid, Kak, bukan teman sayang namanya. Kalau cuma bisa berkoar-koar mengomentari aib kau di belakang, itu namanya musuh dalam selimut. Orang-orang kayak begini mendingan kau jauhi aja ya. Kau buktikan sama dia kalau memang kau itu jauh di depan dia, sehingga dia cuma bisa mengomentari kau di belakang. Gila lo tega banget loh sama gue. Gue punya problem apa sih sebenarnya sama lo?
Gue kayak selama ini udah ngejaga banget biar kita tuh berhubungan yang baik, bersahabat yang baik. Gue jaga aib lo, gue gak bongkar aib lo kemana-mana. Tapi ternyata ini yang lo lakuin di belakang gue. Lo tuh sahabat apa? Gue udah speechless banget ya teh. Kau maksud kau apa sekarang? Kau bekawan kayak gini cara kau bekawan rupanya ya. Kau kalau gak sur sama aku mending kau ngomong langsung. Jangan kau cakap-cakapi aku di belakang, kau jelek aku di belakang. Di depan aku kau baik-baik aku. Kau jadi kawan memang pesona kali menurut kau ya. Kau kalau nggak sur sama aku main kita sekarang di sini, begadang kita di sini nggak apa-apa. Kupecahkan bola mata kau, tahu kau, ha? Dagunya itu lancip kali di filler. Hidungnya mancung kali kan hasil OP. Suntik putih itu dia. Alat teteknya OP-nya itu. Kenapa ya everything itu selalu jadi problem buat Yuyu sekalian? Kalau memang dia berbuat seperti itu ya biarkanlah itu jadi dosa dia. Toh kan nggak merugikan kau. Itu kan salah satu bentuk usaha dia supaya bisa lebih cantik. Terus kenapa? Boleh ngingetin tapi jangan ngehakimin. Selama dia nggak minta duit kau, nggak minta duit bapak kau, ya udahlah nggak usah diurusin. Mending kau cek ke dapur, udah cukup belum beras kau untuk makan, besok baru kau mengomentari orang. Karena bahkan mulut pesona kau itu nggak akan mengurangi isi rekening dia loh. Kalau ada teman datang ke kita pas butuh doang, diapain itu kak? Dimusuhi lah, dijauhi. Aku nggak mau ada orang-orang yang memanfaatkan aku cuman gara-gara mereka butuh aja ya. Daripada hartaku dimanfaatkan sama orang-orang kayak dia, mending aku kasih untuk adik-adik aku, mending aku kasih untuk mama aku. Lebih berkah. Ada ya orang busuk kayak kau. Kita bukan sampai sukses ya. Terus karena dia merasa terkenal banyak duit, saya nak jidat kau musuhi aku ya kan? Kau merasa semua orang sampah. Lalu sekarang cuman gara-gara aku sering muncul di FYP kau blok aku. Kalian blok aku. Kenapa? Udah kalah pamor sekarang? Takut tersaingin? Kenapa? Karena masa kalian udah pada habis. Hahaha. Orang-orang juga bisa nilai kok siapa yang sampah, siapa yang bukan. Siapa yang tampilin, siapa yang batu ke siapa yang emas, siapa yang imitasi. Ya karena sampai kamu gak akan pernah bisa disamain, gak akan pernah bisa disatuin, gak akan pernah bisa dibandingin. Karena kenapa? Kau sama aku tuh beda kasta. Kita berdua tuh tidak ada relevansi sama sekali.